Kalau sekarang sound horeg dianggap hanya sebagai menghasilkan kebisingan dan potensi yang dampaknya terhadap lingkungan. Lalu bagaimana dengan sound-sound yang justru bisa menghasilkan pemikiran, juga keyakinan yang menyesatkan? Contoh, ada apa sebetulnya dengan MUI kita? Kalau kita membaca ribuan, bahkan puluhan ribu komentar tentang MUI, masyarakat Indonesia ini sudah tidak respect, sudah tidak simpati lagi terhadap MUI. Jadi ayolah kita berpikir kebangsaan untuk yang lebih besar. Kita membahas yang lebih urgen. Jangan membahas hal-hal kecil untuk pengalihan terhadap sesuatu yang lebih besar. Karena itu bangsa ini membutuhkan orang-orang yang berani dengan keilmuannya. Berani berbicara apapun resikonya. Bukan mereka berani berkata, berbicara karena ada backingnya dan sudah siap bayarannya. Bukan karena itu. Hanya yang saya sesalkan sebetulnya bukan masalah pengharaman sound horegnya. Karena kan secara umum sound horeg adalah yang merujuk kepada sebuah sistem audio yang berukuran sangat besar, yang menghasilkan suara sangat keras dan bergetar. Sehingga dianggap haram atau dinilai haram atau difatwakan haram karena suara-suara ini menimbulkan kebisingan dan potensi yang dampaknya terhadap lingkungan ditambah dengan pengaruh jelek terhadap telinga mungkin antara 5, 10, atau 15 tahun yang akan datang. Saya lihat bahwa segala sesuatu yang gulu, yang berlebihannya jelas tidak baik. Kecuali gulu terhadap kecintaan terhadap NKRI, gulu terhadap kebenaran, gulu dalam memperjuangkan nilai-nilai yang memang sudah dicetuskan oleh para founding father di Republik ini. Jadi ada tingkatan gulu juga yang memang diizinkan, bahkan bisa masuk dalam tingkatan wajib. Yang ingin saya sikapi itu sebetulnya tentang sound horeg ini sebenarnya tidak perlu diharamkan, dibatasi saja. Jadi sepertinya terlalu gegabah lah kalau sampai MUI terlalu cepat mengeluarkan fatwa sound horeg, padahal masih ada sound-sound lain yang sangat mengganggu di Republik ini. Kalau sekarang sound horeg dianggap hanya sebagai menghasilkan kebisingan dan potensi yang dampaknya terhadap lingkungan. Lalu bagaimana dengan sound-sound yang justru bisa menghasilkan pemikiran, juga keyakinan yang menyesatkan? Contoh, kenapa MUI tidak mengeluarkan fatwa haram terhadap sound-sound yang terus selama 3 tahun ini bergulir, yang kita yakini, yang kita ketahui secara masif, mempengaruhi alam pikiran masyarakat Indonesia, yang menyatakan bahwa Ba'alawi masih ada keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini kan sound-sound yang menyesatkan, sebetulnya harusnya dikeluarkan fatwa haram. Ini sound-sound yang lebih berbahaya daripada sekedar sound horeg. Bagaimana sound-sound yang dikeluarkan di atas panggung dengan mengacung-acungkan celurit, dengan mengatakan siapkan senjata kalian, asah celurit kalian, asah parang kalian. Apakah sound-sound ini tidak berbahaya? Padahal di sana ada aparat, ada pihak kepolisian, dan mereka tahu. Dan kepolisian ini tidak dianggap sama sekali, sudah tidak memiliki kewibawaan. Seolah-olah aparat kepolisian ini membiarkan sound-sound yang memang mengacu kepada provokasi terhadap masyarakat. Ini kan sangat berbahaya sebetulnya. Kenapa MUI tidak mau bergerak ke arah sana? Padahal kita tahu bahwa yang disebut dengan ulama adalah pewaris para nabi. Dan salah satu sifat yang wajib ada pada Nabi adalah sidik. Sidiknya benar. Berani mengatakan, waqul haqqa walau kana muron. Sampaikanlah kebenaran walaupun pahit. Nah, kenapa MUI di kita nggak berani mengatakan kebenaran walaupun itu pahit? Ada apa sebetulnya dengan MUI kita? Kalau kita membaca ribuan, bahkan puluhan ribu komentar tentang MUI, masyarakat Indonesia ini sudah tidak respect, sudah tidak simpati lagi terhadap MUI. Yang harusnya menjadi garda terdepan, ya kalau sekarang kelihatannya seperti, mohon maaf harus saya katakan, seperti pasukan bayaran gitu. Seperti pengawal yang dibayar untuk melindungi sesuatu yang memang dianggap tabu, dianggap suci, dianggap terlalu mulia untuk mereka. Padahal secara kajian ilmiah kita sangat siap, termasuk Dr. Sugeng pun kita siap. Cuman syaratnya tidak di panggung, tapi di kampus. Kita berbicara tentang keilmuan, tentang data-data otentik. Kita akan bawakan bukti-bukti. Harusnya ada sound-sound yang menyampaikan kebenaran secara ilmiah berdasarkan data-data yang valid yang memang ini harus disampaikan pada masyarakat. Sehingga menjadi sangat aneh apabila sekarang MUI tidak mau menyuarakan sound-sound kebenaran tersebut. Kalau sound horeg mah itu mah urusan gampang kalau kata saya. Ya tinggal dikecilin aja volumenya lah biar nggak ganggu.
Jangan merusak usaha orang lain. Juga panitia dan sebagainya juga harus tahu diri gitu maksudnya ya. Jangan karena mentang-mentang nyewa, nyetel volume seenaknya. Jadi mau dangdutan, mau sholawatan, mau apapun, kalau sudah berlebihan ya nggak bagus. Ini jelas mengganggu. Karena belum tentu orang-orang yang berada ketika sound horeg itu diputar, semuanya menyukai suara keras tersebut. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang non-muslim? Apa mereka juga setuju dengan suara seperti itu? Jadi ayolah kita berpikir kebangsaan untuk yang lebih besar. Kita membahas yang lebih urgen. Jangan membahas hal-hal kecil untuk pengalihan terhadap sesuatu yang lebih besar. Seolah-olah tidak ada lagi gesekan. Bagaimana bisa dikatakan tidak ada gesekan? Wong dari kejadian kemarin sudah jelas kok. Siapa sound-sound yang membahayakan tersebut? Yang mengajak masyarakat untuk menyiapkan senjatanya siapa itu? Yang mengacungkan celurit, yang mengacungkan membawa parang, membawa golok, itu siapa sebetulnya? Nah, sound-sound seperti ini yang harus diatasi, harus dihilangkan dengan ketegasan dan keberanian dari pemerintah kita. Kita tidak bisa membiarkan MUI, apalagi sesepuh kita di PBNU yang kita nilai sebagai masa kegelapan. Mereka tidak berani duduk kajian ilmiah dengan kita semua. Karena mereka tahu jawabannya kok. Mereka kan malu. Malu seumur-umur. Kalau mereka berani duduk dengan kita. Kita sampaikan suara-suara kebenaran. The sound of truth. Suara kebenaran kita sampaikan. Dan kita siap diuji. Pertanyaannya, mereka siap tidak diuji. Masyarakat kita ini sudah tidak bisa dibodohi lagi. Banyak sound-sound lain, suara-suara lain. Sound ini kalau masuk dalam wilayah agama namanya fatwa. Ini sudah bukan sekedar hiburan, tapi harus menjadi sebuah tuntunan. Bagaimana orang yang disebut dengan kiai, yang disebut dengan ulama, mereka sendiri tidak mampu memberikan tuntunan. Mereka tidak berani mengatakan kebenaran walaupun pahit. Ini kan menjadi sebuah dilema untuk bangsa kita. Bangsa kita sedang disorot oleh semua bangsa. Nah, Datul Ulama saat ini kepemimpinannya sangat buruk. Ini kita berada dalam masa-masa kegelapan. Karena itu bangsa ini membutuhkan orang-orang yang berani dengan keilmuannya. Berani berbicara apapun resikonya. Bukan mereka berani berkata, berbicara karena ada backingnya dan sudah siap bayarannya. Bukan karena itu.